atau U. Oke. Perubahan usahanya adalah nilai tegangan di setiap muatannya. Nah, si tegangan ini itu bisa diturunkan dapat dari Q per C, sehingga W-nya adalah integral dari 0 sampai Q per C dQ. Ini ya, si C kan nggak ikut integralin, berarti 1 per C integral 0 sampai Q dQ. Integral dari Q kan Q kuadrat, 1 per 2 Q kuadrat, 1 per 2 Q kuadrat dari 0 sampai Q. Berarti W-nya adalah setengah 1/C Q kuadrat. Nah, nilai usaha itu sama dengan nilai energinya. Jadi U untuk kapasitor itu ada 2. U sama dengan setengah C Q kuadrat, ini setengah C kali Q kuadrat, atau U sama dengan setengah C V kuadrat. Yang ini dapatnya dari mana? Dengan kalian mengubah nilai Q jadi C kali V. Nah, kalau kalian ubah nanti dapatnya CV kuadrat. Jadi kalau ditanya persamaannya ini ya. Tadi kita sampai persamaan ke berapa ya? 7 atau 8? Terakhir 7. Berarti ini ke 8, ini ke 9, ini ke 10 sama 11. Ada 11 persamaan. Oke, silakan dicatat dulu. Slide materinya sih udah habis, tapi tinggal 1 contoh soal. Jadi kalian bisa catat dulu aja. Kalian habis ini ada kelas? Nah, berarti harus berburu makanan dengan cepat ya. Kalau kita keluar 13:10 gitu pasti kalian sudah kehabisan makanan. Iya, benar. Atau terburu-buru ke kelas lagi. Miss juga, Miss ada kelas kan? Belum makannya, belum ibadahnya, wah. Kenapa kita nggak istirahatnya 1 jam? Nah, jadi pertanyaan itu. Oh iya juga, pulangnya dari sore. Atau paling tidak ada jeda 1 sesi sebelum sesi selanjutnya. Harusnya ya. Kalau misalnya nanti jam 12 Gimana? Ya 30 menit sih harusnya pas. Oke, sampai sini aman guys? Aman ya? Gak boleh katanya. sabar. Aku pegang itu. Nah ini soalnya kelihatannya gampang tapi agak susah. Jadi nanti kalian harus selesai nyatet dulu baru bisa baris. Karena kita akan pakai konsep tegangan sama dan muatan yang sama. Rangkaiannya sih kelihatannya gampang ya. Cuman ada 3. Oke, yang bagian energi udah difoto, mau dihapus? Udah ya? Oh.
Oke. Kalau kalian lihat ini rangkaiannya lumayan gampang, cuma tersusun paralel dan seri gitu ya. Nah, tapi ini yang pertama yang ditanya juga masih gampang. C ekuivalen. Oke, gampang. Q juga ya. Modal kalian ketika mengerjakan kapasitor berarti harus tahu bahwa C paralel itu tegangannya sama. Kalau C seri itu muatan atau nilai Q-nya sama. Oke, jadi di setiap C1 itu punya V1, punya Q1, C2 juga punya Q2, V2, C3 juga punya Q3 dan V3. Jadi yang pertama cuma C ekuivalen, berarti kalian bisa untuk menghitung C total dan Q1, 2, 3-nya. Oke, kita kerjakan yang A dulu. C ekuivalen berarti yang pertama untuk C1 diparalel dengan C2. Ini ya, berarti hasilnya C12 dan C3. C12 ini kan paralel. Berarti C1 plus C2 sama dengan 12 mu farad dikali 5,3 mu farad ditambah, udah mulai ngantuk nih, berarti berapa? 17,3 mu farad. Oke, berarti C123 adalah 17,3 mu farad. Nah, kalau misalnya kita cari yang C123 berarti seper C123 sama dengan seper C12 ditambah seper C3 karena mereka disusun secara seri. Berarti 1 per C123 sama dengan 1 per 17,3 ditambah 1 per 4,5. Boleh dibantu hitung guys? 17,3 dikali 4,5 berapa? Ayo berapa? Pulangnya kalian tergantung selesainya Miss ngerjain ini loh. Jadi tolong dibantu. 17,3 dikali 4,5 berapa? 77,92. 95. Oke. 85. Iya, akun berapa jadi 95 atau 85? Nah, 85. Berarti 1,8 per 77,85. Jadi C123-nya adalah 77,85 dibagi 21,8. Nah, berapa tuh? 77,85 dibagi 21,8. 3,57 mu farad. Oke. Berarti kalian sudah menjawab pertanyaan yang C ekuivalen. C ekuivalen ini C1 sama C2 disusun secara paralel dapat 17,3. Kemudian hasil paralel mereka diserikan dapat C123 yaitu 3,57. Nah, berarti di sini nih di C yang di bagian ekuivalen ya, C123 yang nilainya 3,57 mu farad, dia punya V 12,5 volt ya. Otomatis kalau punya C, punya V, kalian bisa nyari Q atau muatannya. Sehingga Q untuk 1, 2, 3 di sini yang ekuivalen adalah C123 dikali V123. Jadi Q123-nya adalah
3,57 dikali 12,5 berapa tuh? 3,57 dikali 12,5 berapa? 3,57 dikali 12,5 44,625 mu kolom. Oke. Berarti di dalam kapasitor yang sudah diekuivalenkan, kalian punya C ekuivalen, tegangan ekuivalen, dan muatan ekuivalen. Ini ya, senilai ini. Oke. Pertanyaan yang ke B itu adalah muatan yang di C1. Sehingga muatan di C1 itu kan Q1 sama dengan C1 kali V1. C1-nya punya, yaitu 12. Tapi tegangan 1 kita nggak tahu, karena tegangannya itu mereka terbagi dari C1, C2, sama C3. Jadi kalian harus distribusikan dulu, ini itu punyanya berapa aja gitu dari mereka, ya kan? Nah, kalau kalian flashback, C123 itu tersusun dari seri dari C3 dan C12, ya. Ini C12 dan C3. Ini kan seri. Kalau seri muatannya sama. Muatan sama. Berarti baik di C12 dan C3 dia punya muatan yang sama, yaitu 44,62. Sehingga di sini Q123 adalah 44,625 mu kolom, dan Q di C3 juga sama 44,625 mu kolom. Karena C3 dan C12 kan disusun seri dengan instruksi muatannya sama. Jadi nilai Q mereka itu juga sama. Jadi kita punya C, punya Q, kita bisa cari apa? Kalau kita punya C, kita punya Q, kita bisa cari V-nya. Berarti V12 di sini adalah Q123 dibagi C123. 44,625 mu kolom dibagi 17,3 berapa tuh? Nih, 44,625 dibagi 17,3 berapa? Berapa? 57 volt gitu ya. Oke. Berarti tegangan di C12 itu adalah 2,57. Oke? Kalau kalian ingat, C paralel tegangannya sama. Sedangkan C12 itu tersusun paralel antara C1 dan C2. Berarti ya, ini C1, ini C2, ini bisa dibandingkan kah? si C1 dan C2 punya V yang sama, yaitu V12 dan V12 yang nilainya adalah 2,57 dan 2,57 karena paralel tegangan sama. Ya, berarti kalau kita mau cari Q1-nya, Q1 adalah C1 dikali V12. Jadi Q1 adalah 5. C1-nya 12, V12-nya 2,57. Nah, boleh dibantu hitung? 12 kali 5,14. 30,84 mu kolom. Selesai. Akhirnya ya. Jadi di setiap kapasitor dia punya muatan dan juga tegangan. Jadi nggak bisa kalau kalian mencari Q1 sama dengan C1 kali V1 dengan pakai V adalah V total dari si
tegangan tersebut. Jadi harus diruntut satu. Oke, silahkan kalau mau difoto sambil Miss cek attendance-nya ya. Nah ini kurang 2 menit nih Miss menyelesaikannya. Jadi kalian bisa langsung lari ke kantin. Albert Wesley, Gary Chen, Gregory Adrianus, Jaiden, Joshua, Nicholas